Ya, Anda kembali di iNewsroom bersama dengan saya Reinhard Sirait. Pemirsa, Polda Metro Jaya terus mendalami kasus penembakan di kantor MUI Pusat Selasa kemarin. Dan kita ke informasi berikutnya, ini mengenai iring-iringan TNI terobos pintu kereta saat ini. Dan kami sudah terhubung dengan Kadis Penal Lantamal 5 Surabaya, Letkol Laut Agus Setiawan. Saya akan tanya ke Pak Agus. Selamat sore Pak Agus, apa kabar Pak? Selamat sore Mas. Ya. Alhamdulillah. Baik. Sehat Mas. Baik Pak Agus, langsung saja ini dari yang viral 2 bus TNI AL yang kemudian hampir menerobos kereta api. Kabarnya kemudian oknum yang mengendarai sudah diperiksa oleh Pomal, tapi perkembangan terbarunya seperti apa Pak? Ya baik, terima kasih Mas. Yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih ya ke masyarakat atas informasi-informasi ini yang sampai ke kita, sehingga kita dapat segera mengambil tindakan yang dianggap perlu, sehingga peristiwa ini bisa segera kita minimalisir ya Mas. Terkait dengan kegiatan itu, jadi peristiwa itu berawal dari bis Angkatan Laut yang menuju ke Semarang, pulangi ke Malang, kemudian saat melintas di Jalan Sugiono di perlintasan kereta, bis ini berhenti Mas. Jadi karena di situ ada rel kereta, kemudian melintas kereta api yang membawa minyak, kemudian itu berhenti dan di depannya itu ada sepeda motor, Mas. Ya. Nah begitu. Ya, ini Keretanya. Ya. dari pemeriksaannya Pak Agus, apakah ini ada unsur kesengajaan atau sebenarnya bagaimana dari para prajurit pengendara bus ini? Ya sampai saat ini sebetulnya yang bersangkutan masih kita periksa. Kalau yang kita temukan dari hasil pemeriksaan awal itu tidak ada kesengajaan Mas, karena memang yang bersangkutan sebetulnya adalah driver yang biasa beroperasi di Surabaya, kemudian dia ke Malang. Ternyata di situ ada perlintasan yang memang kondisinya seperti itu, Mas. Yang pertama memang tidak ada penutupnya, Mas ya. Okay. Dari arah timur itu memang tidak ada penutupnya. Kemudian begitu kereta minyak lewat, sepeda motor yang ada di depan bis itu maju, dengan otomatis bis yang berada di belakangnya itu maju. Ternyata di rel yang lain masih ada loko yang akan bergerak ke situ. Jadi memang dari segi supir sendiri tidak tahu kalau dari sisi yang lain masih ada kereta, Mas. Oke, jadi tidak ada unsur kesengajaan, tapi masih tidak diperiksa ada anggota yang bersangkutan. Ya. Hasil pemeriksaannya belum ada, Pak Agus, atau apa yang diperiksa sebetulnya terhadap 2 anggota pengendara bus ini? Ya, yang seperti tadi saya sampaikan, prioritas utama adalah unsur kesengajaannya. Apa ada, apa tidak, ternyata dari yang dia sampaikan seperti itu, Mas. Dia memang mengikuti alur yang memang sudah maju gitu. Sepeda motor sudah maju, ternyata dari sisi yang lain ada loko yang masih bergerak, begitu Mas. Oke. Pak Agus, tapi dari sejauh yang Anda ketahui ya, apakah di lokasi ini memang sering kali terjadi peristiwa seperti ini, atau ini memang baru pertama kali terjadi? Ya sebetulnya kami sendiri kurang paham di daerah situ Mas, karena kami sendiri bermarkas di Surabaya ya Mas ya. Hanya kebetulan kedua bis itu harus mengantar calon prajurit yang akan mengikuti seleksi di Lapetal ya Mas, lembaga penyediaan tenaga angkatan laut. Oke, jadi Anda juga melihat bahwa ini karena ada faktor teknis ya, tidak ada pemberi tanda atau bagaimana dari yang kemudian dihimpun keterangannya dari anggota Anda ini, Pak? Iya betul Mas, jadi memang secara objektif kondisi di lapangan memang kondisinya cukup gelap dan
Untuk jalannya sendiri cukup lebar, Mas. Sementara palang pintu kereta apinya kecil. Itu pun dari satu sisi seperti itu, Mas. Dari sisi timur tidak ada palang, jadi begitu tidak ada pembatas, kemudian kereta sudah melintas, sepeda motor yang ada di depannya maju, otomatis ini supir ini lihat sepeda motor yang di depan, begitu, Mas. Ya. Dia ikut maju. Baik, ya. Pak Agus, ini kan sedang diperiksa ya. Apa kemungkinan sanksi yang akan diberikan? Adakah sanksi itu atau bisa jadi kemudian tidak ada sanksi yang diberikan atas peristiwa ini? Ya, jadi terkait dengan peristiwa ini tetap kita akan evaluasi ya. Sanksi tetap ada, karena ini kan cukup membahayakan juga ya. Kejadian ini kita masih bersyukur bahwa dengan penerobosan ini tidak terjadi kecelakaan ya, Mas. Oke. Ya, sanksi jadi tetap kita evaluasi ke dalam, kita ingatkan terus seluruh prajurit khususnya yang bertugas keluar agar lebih hati-hati dan tertib lalu lintas. Oke. Baik, terima kasih Letkol Agus Setiawan, Kadis Penal Lantamal 5 Surabaya sudah menjawab pertanyaan kami terkait dengan viralnya 2 bus milik TNI AL. Terima kasih banyak Pak, selamat sore. Ya, terima kasih, selamat sore. Kita ke informasi berikutnya, banjir bandang yang menerjang 6 kecamatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Akibatnya puluhan rumah tersapu banjir dan ratusan warga mengungsi. Arus deras banjir melanda 6 kecamatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bahkan sejumlah rumah panggung milik warga tersapu banjir yang terjadi akibat hujan deras sejak Kamis siang. Dampak terparah dirasakan warga di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali. Debit air di wilayah ini mencapai hingga 1 meter. Akibatnya sejumlah warga terpaksa mengevakuasi ternak miliknya ke tempat yang lebih aman. Deras memang mulai dari dalam. Hujan ya? Ketemu juga muara air laut ya, muara, iya. Lagi naik ya. Iya. Di sini ketinggian air ini sampai ini sekitar 1 meter ini. 1 meter ya. Iya. Hingga kini ratusan warga masih mengungsi ke tempat yang lebih aman, sementara tim SAR dan petugas gabungan bersiaga di lokasi untuk membantu mengevakuasi warga terdampak. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo hari ini berkunjung ke Provinsi Lampung. Di Lampung, Presiden sempat menjajal jalan rusak di Lampung yang viral di media sosial. Presiden Jokowi tiba Jumat pagi langsung menuju Pasar Natar menemui warga. Dari Pasar Natar, Presiden Jokowi menyapa warga dan langsung bertolak ke eksit tol Itera, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Presiden juga mengunjungi lokasi Tiyuh Sukajaya, Kecamatan Pagar Dewa Tulang Bawang, Lampung. Menariknya dalam perjalanan, mobil dinas yang di dalamnya ada Presiden Jokowi benar-benar melintasi jalan yang rusak berlubang. Kendaraan Presiden itu melaju berbelok-belok untuk menghindari lubang di Jalan Terusan Riyakudu, Lampung. Selain mengecek harga-harga di pasar, kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung juga untuk mengecek jalan yang rusak, di mana sebelumnya menjadi perbincangan masyarakat di media sosial. Ya, berawal dari video viral seorang mahasiswa di media sosial yang mengkritik lambatnya pembangunan di daerahnya membuat Presiden Jokowi kemudian juga ikut turun tangan mengecek langsung kondisi yang ada. Kita akan bahas lengkapnya. Kami telah terhubung dengan juru bicara keluarga Bima, Bambang Sukoco. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mas Renhat. Ya, Pak Bambang, yang hari ini menjadi pemberitaan adalah kunjungan Presiden ke Lampung yang kemudian melewati jalan-jalan yang rusak di Lampung. Bima dan memang sejumlah pihak sempat melakukan kritik di media sosial atas kondisi yang ada. Dari kunjungan Presiden ini apa tanggapan dari pihak keluarga, Pak? Oke, Mas Renhat, terima kasih. Selamat sore pemirsa iNews TV seluruhnya yang ada di Indonesia. Satu, tanggapan keluarga pastinya kami bersyukur, Mas. Ya, dan kami sangat berterima kasih sekali atas atensi yang luar biasa dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan sebenarnya kami kemarin sempat begitu melihat rundown dari jadwal Bapak Presiden, sebenarnya kami agak sedikit kecewa mungkin awalnya ya. Karena kami lihat rundownnya itu beliau akan datang ke Rumbia itu dengan menggunakan helikopter. Gitu ya. Tapi hari ini kami surprise gitu ya. Beliau akhirnya mengambil jalur yang lain dan
Masya Allah lah, akhirnya beliau saya yakin bisa menilai sendiri dan merasakan bagaimana kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung, Mas Renhat. Gitu, Mas. Oke, jadi Anda bersyukurnya atau pihak keluarga bersyukurnya karena akhirnya mungkin apa yang diutarakan oleh Bima dan sejumlah pihak ini bisa berdampak dan dilihat langsung oleh Presiden atau bagaimana? Ya pasti. Karena kan selalu ketika sempat viral kemarin kan berkali-kali saya mengeluarkan statement bahwa jangan sampai kita mengeluarkan esensi nilai kritik yang telah disampaikan oleh Bima. Bahwa jangan sampai kritik yang sudah dia sampaikan itu menjadi bias ke hal-hal yang lain. Jadi memang kan kalau masalah infrastruktur ini kan kita benar-benar merasakan, dan saya yakin seluruh warga yang ada di Provinsi Lampung pun merasakan hal yang sama. Bahkan kita lihat bagaimana atensi masyarakat. Tadi kan kebetulan saya juga sekarang standby di Lampung Timur. Kita benar-benar merasakan euforia itu, Mas. Jadi masyarakat Lampung ini mereka sangat-sangat luar biasa bergembiranya, dan mereka mempunyai harapan yang tinggi gitu ya, agar mungkin ke depannya benar-benar lah nanti jalan-jalan di Provinsi Lampung ini benar-benar bagus begitu mungkin. Oke. Setelah kemudian ini ramai dan tiba-tiba ya kita melihat ada pembangunan jalan juga di Lampung. Adakah kemudian pihak pemerintah daerah Pemprov di Lampung yang menghubungi lagi keluarga Bima atau bagaimana? Oke, sampai dengan detik ini tidak ada, Mas. Jadi memang kemarin ada sebelum hari raya itu sempat ada beberapa pihak yang mencoba menghubungi kami untuk bertemu begitu ya dengan pihak pemerintah provinsi. Cuma karena mungkin pihak keluarga Bima terutama orang tuanya masih agak khawatir, masih agak shock mereka, jadi mereka tidak bersedia, dan kalau sampai detik ini masih belum ada lagi yang mencoba menghubungi kami. Memang kemarin sekitar hari Rabu itu staf kepresidenan Pak Jonas Joko sempat menghubungi saya dan beliau menanyakan tempat kediaman Bima seperti alamatnya di mana, dan saya sampaikan bahwa alamat keluarga Bima ini tidak jauh dari lokasi kunjungan Bapak Presiden seperti itu. Begitu, Mas Renhat. Oke, jadi tidak ada lagi pihak dari Pemprov yang berusaha untuk menghubungi ya ke keluarga? Tidak ada. Sampai detik ini tidak ada lagi, Mas. Oke, kalau yang kemudian masyarakat ya di sana atau mungkin Anda juga, ini kan kalau yang kita lihat kan memang jalanan cukup parah ya yang dilewati oleh Presiden ini. Tapi secara umum Anda melihat memang seberapa parah kondisi atau infrastruktur jalan yang terjadi atau yang ada di Lampung, Pak? Oke, kalau bicara jalan ya saya mungkin tidak mau mengomentari yang lain, satu yang mungkin saya tidak mau berkomentar. Tapi kalau jalan, karena saya mohon maaf memang saya domisili bukan di Lampung, saya domisili di Kota Malang. Saya dari 98 sudah keluar dari Lampung, dan kondisinya kalau boleh saya bilang sampai detik ini bukan lebih baik, malah lebih parah. Kondisinya benar-benar luar biasa. Saya bisa bilang di Lampung Timur, di Lampung Tengah, di Waikanan, di Lampung Utara, di Lampung Barat, hampir saya bilang 50% jalannya kondisinya sudah hancur. Jadi saya sangat bersyukur, makanya Pak Jokowi bersedia datang ke Lampung. Ini sudah bagi kami sudah satu hal yang sangat luar biasa bagi kami, dan harapan kami yang sangat tinggi kepada beliau agar bisa membantu. Begitu, Mas. Oke, keparahan ini seberapa parah sih yang kemudian Anda tahu atau pihak keluarga tahu dari keluarga Bima, dan apakah ini karena tidak ada kinerja yang baik dari Pemprov atau ada faktor yang lain? Oke, kalau bilang parah, beberapa jalan yang di Lampung Tengah yang mungkin yang sering saya lewat itu di sekitar Lampung Tengah, Mas. Itu saya pikir terutama dari yang sekarang ditinjau Pak Presiden itu dari Kota Gajah ke Gaya Baru itu, mohon maaf mungkin jaraknya kalau tidak salah itu kurang lebih sekitar 45 km, Mas. Itu kalau di kondisi kemarin itu bisa ditempuh 3 sampai 4 jam. Jadi mungkin kira-kira bisa dibayangkan dengan jarak 45 km ditempuh dalam waktu 3 sampai 4 jam kan, coba kira-kira dibayangkan bagaimana kondisinya kan seperti itu. Atau yang kalau di Lampung Tengah yang sering saya lewat juga dari arah Mandala ke arah Bandar Jaya itu juga sama. Bahkan kalau di situ lebih parah lagi, karena di situ saya pikir lubang itu bisa hampir setengah meter dalamnya. Banyak sekali kalau mobil-mobil besar, mobil-mobil muatan berat itu yang sampai terguling di situ, Mas. Parah lah, Mas, parah sekali kalau saya bilang jalan kondisinya di Lampung parah. Oke, yang Anda tahu selama ini kalau kemudian masyarakat melakukan kritik atau mengadu ya, membuat aduan soal kerusakan jalan ini, apakah diterima atau dibiarkan saja, Pak Bambang? Oke, saya pikir kelemahannya mungkin memang dari anggaran ya. Jadi memang
anggaran yang disediakan pemerintah Provinsi Lampung ini untuk perawatan atau perbaikan ini sangat minim sekali ya. Kalau kita lihat malah yang dianggarkan di tahun 2023 untuk perawatan jalan itu, kalau yang saya sharing di beberapa media itu malah cuma 1% dari APBD Provinsi Lampung. Saya pikir ini butuh kemauan dan kemauan keras lah dari pemerintah provinsi gitu. Sebenarnya kalau dari masyarakat sebenarnya sudah sangat lama, Mas. Contohnya di Lampung Tengah ini kan ketika kemarin Mbak Bupati terpilih pun mereka memastikan bahwa di Maret 2023 itu jalan sudah dibangun total, tapi nyatanya sampai sekarang sudah April kan masih nihil, masih nol seperti itu. Oke. Begitu, Mas. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Bambang Sukoco, juru bicara keluarga Bima, sudah berbagi informasi dan tanggapan terkait dengan kunjungan Presiden di Lampung hari ini. Selamat sore, Mas. Terima kasih. Ya, rusaknya jalan di Lampung terus menjadi perhatian publik meski sejumlah jalan telah diperbaiki, namun masih banyak jalan yang rusak. Lampung menjadi sorotan setelah rentetan kritik diberikan oleh warga Lampung. Di antaranya adalah kritikan yang dibuat seorang pelajar asal Lampung, Bima Yudo Saputro. Kritikan ditujukan atas infrastruktur yang terbatas dan beberapa proyek mangkrak di Kota Baru Lampung. Perhatian publik pun tertuju kepada masalah infrastruktur jalanan Lampung. Warga Lampung protes jalanan tidak pernah mulus, padahal jalan mulus penting untuk kemajuan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Lampung beralasan perbaikan jalan terkendala oleh anggaran belanja daerah yang terbatas, bahkan kurang untuk perbaikan infrastruktur. Namun perbaikan jalan terus dilakukan, di antaranya jalan-jalan yang dilalui Presiden Joko Widodo. Perbaikan dilakukan mulai dari jalan menuju gerbang tol Kota Baru dan Pasar Natar dan terusan Riyakudu. 6 bulan tergantung dengan besaran dari pekerjaan. Jadi penanganan jalan kita itu sudah terprogram di dalam APBD Provinsi Lampung. APBD itu sudah disahkan oleh Dewan yang terhormat di bulan Desember. Dan ini sudah kita mulai tender dari bulan Januari. Sudah terkontrak mulai 14 April. Dan kontraktor mulai intensif bekerja setelah Lebaran. Jadi tidak ada kaitannya dengan kena viral baru dikerjakan, itu bukan begitu. Tapi yang jelas kondisi jalan provinsi di Lampung, jalan milik kewenangan provinsi itu ada 1.700 km. Dan yang kondisinya mantap itu 76%. Ini sudah sesuai dengan rencana kerja kita dan sudah sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sementara itu, jalan-jalan yang tidak dilewati Presiden masih rusak parah. Salah satunya jalan yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, yang merupakan akses jalan utama menuju gerbang tol Lambu Kibang ini mengalami kerusakan parah. Jalan sepanjang 6 km ini mengalami kerusakan parah sejak 3 tahun lalu dan belum ada perbaikan serius dari pihak terkait. Kondisi ini sangat dikeluhkan warga. Tak jarang kendaraan yang melintas mengalami kecelakaan dan terguling. Iya, bagaimana menurut Bapak jalan di Lampung nih? Wah, mantap lah ini. Mantap ini. Kalau untuk kolam lele bisa lah Bang itu Bang. Jalan ini ya. Untuk masyarakat Pak, semestinya kita ini minta pemimpin yang bijaksana. Jadi mengenai pembangunan jalan maupun di segala macam itu seharusnya nggak usah 100% lah Pak. 80% aja. Masyarakat kayaknya udah bahagia begitu. Kalau jalannya mah parah Pak, lubangnya dalam. Jadi penghambat nggak sih Pak? Menghambat Pak. Ya kurang lebih ya kita terhambat di waktu kan karena kita pelan nggak bisa. Warga berharap segera ada tindakan dari pemerintah terkait, khususnya pemerintah Provinsi Lampung, agar segera memperbaiki jalan yang juga merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan juga terhubung ke jalan lintas Timur Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga bersihkan rumah kumuh dokter yang viral di Karawang, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi di iNews.